Oke, salam Bapak Ibu. Salam. Ya, Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama lagi. Pastikan hari Minggu itu sesuatu yang membuat kita excited, bergelora. Ya. Kenapa? Memang sih ketemu Tuhan itu bisa tiap hari. Amin. Tapi yang kenapa hari Minggu itu kita nantikan gitu ya? Karena pada hari Minggu itu kita secara bersama, nah itu dia. Secara bersama kita sama-sama dengan porsi masing-masing. Nah, pastinya porsinya harus terus ditingkatkan dong gitu. Kalau engkau pengen menikmati yang lebih banyak lagi gitu kan. Kalau kau sediakan wadah yang kecil, ya segitu juga yang kamu akan dapat. Ya. Tapi kalau saudara bawa wadah yang gede, ya saudara juga akan dapat banyak. Tapi bukan berarti banyak itu ketika engkau ditanya apa berkat hari ini banyak. Salah saudaraku. Kenapa kok salah? Bukan salah masalah apanya, tetapi lebih kepada ayolah belajar spesifik. Artinya ada kata-kata yang membekas dalam hidup. Amin. Ya. Itu yang saudara tandai, catat baik-baik, dan itu akan menjadi power dalam hidupmu. Itu janji Tuhan bagimu secara pribadi saudaraku. Maka ketika kita mendengar firman, ada baik kalau saudara mau catat, karena ada kata-kata yang spesifik tertuju untukmu. Amin. Yang kau bisa klaim gitu ya, kau bisa pegang erat-erat, kok itu janji Tuhan untukku secara pribadi. Dengan seperti itu loh saudara akan terus alami apa yang menjadi janji Tuhan. Sebab ketika dalam sebuah saya suka setel YouTube pujian tiap pagi gitu kan. Nah, salah satu itu tiba-tiba begitu membekas banget gitu, sampai tanpa sadar saya keluar air mata gitu. Kenapa? Pujian itu, aku punya Tuhan yang besar. Nah itu, saya kayak tersadar, iya ngapain aku mesti susah. Saya nangisnya bukan karena susah saya, tapi menyadarkanku betapa Allahku itu besar gitu. Nggak perlu aku takut, nggak perlu aku cemas. Saudara tahu kalau saya sendirian di rumah gitu ya, sejak dulu tuh selalu saya bilang, aku penguasa di tempat ini, nggak ada yang berani macam-macam sama saya. Jadi artinya, ya itu loh saudara yang harus miliki keyakinan kayak gitu. Saudara nggak perlu lari ketika di tempat-tempat gelap, ketika di tempat yang asing. Paling tidak saudara tahu Allah besertamu. Amin. Sehingga ya apapun yang terjadi, kau harus terus menguatkan hatimu gitu. Karena prinsipnya Tuhan tuh selalu menguatkan kaki kita untuk melangkah lebih lanjut ya. Nah, keputusan kan kembali kepada kita gitu. Kita mau lanjut atau tidak, kita mau takut atau maju terus gitu. Nah, itu putusannya ada pada pihak kita, bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah paksa orang kok. Nah, pada hari ini kembali saya rindu, nggak tahu gimana Tuhan mau untuk kita melihat bahwa yang namanya perubahan hidup kita dimulai dari perubahan akal budi. Kembali ayatnya kita lihat Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahan yang benar. Nanti kita lihat contoh yang lain. Kalau minggu lalu kita lihat contoh siapa? Daud di kota Siklag. Ya, musuhnya siapa jenenge? Bangsa Amalek yang sudah total ngalahke 3 bangsa. Israel termasuk di dalam. 4 ya. Tangannya dikasih 4, toh aku ngomongnya 3 itu. Aneh, saudara yo menang baik kok aneh. Saudara yo manut ae, gak sadar kali yo. Jadi kita mau baca sama-sama Roma 12 ayat 1 dan 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi kita bisa tahu tuh mana kehendak Allah, yaitu yang disebut di berikutnya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sempurna yang dimaksud tentunya bukan 100% saudara sudah tidak bakal jatuh dalam dosa, dalam artian saudara sudah sempurna, itu maksudnya di sini sempurna dalam sebuah perjalanan yang memang belum tuntas, yang memang belum selesai. Nah, disinilah letak dimana kita perlu mengenali bagaimana Tuhan itu berkerinduan kita mau jadi kayak apa. Saudara percaya bahwa semua kita ini ada dalam rancangannya Tuhan? Amin. Tanpa terkecuali. Jangan bilang, oh itu pendeta saja. Enggak, semua kita sejak kita ada di rahim kandungan orang tua kita tuh kita sudah ditaruh Tuhan sebuah destiny lahir. Amin. Mbok saudara lahir dari siapa, orang tuamu model apa, engkau ndak punya gambar diri tentang orang tuamu, ndak masalah. Kenapa? Karena semua yang buat saudara hadir di muka bumi ini bukan orang tuamu, tapi Tuhan. Dengan semua kebesaran rencananya atas hidup, atas hidup saya juga. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan itu tidak pelit untuk memberitahukan isi hati kerinduannya atas tiap-tiap kita. Amin. Ide rencananya tuh dia pengen curhat sama saudara secara pribadi. Nah, di situ loh saudara, perlunya tiap kita mulai membuka diri. Oke, kalau gitu berarti aku tidak hanya sekedar anaknya papa mamaku, tapi aku ada sebagai alat Tuhan di atas muka. Amin. Bumi. Ya. Karena ini loh saudaraku, ketika seseorang itu ada di kandungan ibunya, sekalipun katakan ibunya berencana untuk menggugurkannya, tapi ternyata orang gugur toh, urip sampai saya ini toh. Artinya apa? Rencana Tuhan jauh lebih besar atas semua rencana manusia. Makanya saudaraku, dalam setiap sesi ibadah atau di rumah sekalipun, pastikan kita dapat satu momen Tuhan ngomong sama kita, Tuhan kasih janji sama kita. Jadi ketika ditanya apa janji Tuhan, nah itu dia saat krusial banget menentukan. Kalau saudara bisa jawabnya, banyak banget, waduh, berarti saudara orang paham Tuhan tuh personalitinya luar biasa. Apa? Dia tuh memperhatiin kita orang per orang. Tuhan itu memperhatikan dan merancangkan masing-masing kita itu secara pribadi. Nah itu dia, itu yang seharusnya kita mulai tangkap, pahami. Jadi kalau dia berkerinduan engkau berubah, jangan seperti dunia ini, tapi seperti yang menjadi impiannya Tuhan. Nah gitu ya. Maka saudara harus terus pahami ya, apa impian Tuhan untukku? Bisa dipribadikan, dipersonalitikan, di secara pribadi apa tuh Tuhan? Nah itu temukan. Kenapa? Nggak ada yang orang lahir tanpa maksud Tuhan, nggak ada. Semua dalam koridor rencananya Tuhan. Amin. Makanya setiap kita perlu pahami bahwa yang namanya rencana Tuhan itu sangat memang tidak bisa terselami oleh jalan berpikir manusia. Tetapi bisa diterima. Amin. Memang akal kita ini seberapa besar sih kok kita sok tahu gitu kan? Memang
Memang kita tidak pernah bisa menyelami jalan berpikir Tuhan. Ya. Tapi, nah ini bagusnya Tuhan. Tapi ketika kita membuka diri, terus punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, Ya, amin. kenapa tidak? Tuhan akan kasih tahu isi hatinya tentang pribadi Ya, kita, amin. pribadi atas kita. Tuhan tidak pelit, saudara. Ya. Tuhan juga bukan berarti semua manusia, ya itu dia yang seharusnya tiap kita sadari, kepada semua manusia terbit matahari, bulan dan bintang. Ya. Tetapi untuk orang-orangnya yang spesial, saudara dan saya yang percaya pada nama yang ajaib itu, Yes. maka secara pribadi dia akan kasih tahu engkau. Ya. Amin. Sama saudara, ketika engkau punya anak gitu ya. Awalnya kau nggak punya anak, katakanlah saudara sayang anak orang, anak tetanggamu. Tapi ketika engkau punya anak sendiri, apa yang kau buat? Saudara akan curahkan hatimu dan cintamu pada anak kandungnya. Ya. Tuhan kayak gitu, saudara. Amin. Kalau kita mau tahu Tuhan luar biasa mencintaimu, Ya. maka ketika dia bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya, kalau boleh diganti, sehingga itu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yaitu tanda baca titik 2, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu dia. Maka mari kita lihat pengalaman seorang murid Tuhan dari Lukas 24 ayat 18. Lukas 24 ayat 18. Ya, ketemu? Amin. Ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Kita potong aja ayat yang ke-18-nya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab siapa? Nyanya besar, yaitu Yesus. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Nah, kenapa ini? Kleopas terlalu fokus dengan peristiwa yang menggegerkan di Yerusalem, sehingga dia matanya tertutup, nggak lihat itu Tuhan. Ya. Dia tidak kenali, susah baginya mengenali. Kenapa? Karena kecenderungan hatinya sudah lebih besar kepada masalah dalam hidupnya. Ya. Gurune dibunuh, gitu kan? Logikanya, gitu. Murid kan kocar kacir, kocar kacir, bakalnya ditangkap. Ya. Bakalnya juga akan dianiaya, bila perlu disalib juga koyok gurune, gitu kan? Logikanya kan kayak gitu. Maka Kleopas tuh fokus hatinya di situ. Aduh, piye carane aku iki selamat, wong ternyata guruku wis iso dicekel lho. Rabiku bisa ditangkap dan kemudian dihukum mati. Piye dengan diriku? Nah, saudara, ini loh. Kalau kita fokusnya kepada hal-hal yang terjadi di hidup sehari-hari, akibatnya kita ini tidak pernah mengalami pembaharuan akal budi. Ya. Bahkan dikatakan di ayat berikutnya ya, ayat 25. Kleopas ini dikatakan oleh Tuhan, ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi saking fokusnya kepada masalah, kedapatan mereka dianggap sebagai orang bodoh. Bukan bodoh secara logika, tapi kecenderungan hati dulu, saudara. Ya. Yang membuat tuh jalan hidup manusia bisa berubah tuh kalau kecenderungan hatinya belum beres. Ya.
di sini loh letak dari yang harus kita bereskan hari lepas hari. Amin. Kita belum sempurna, kita percaya itu. Tapi Tuhan mau kita sedang menuju kepada kesempurnaan, yaitu pengenalan akan Kristus yang lebih akurat. Dengan apa saudara? Dengan peristiwa demi peristiwa di hidup kita yang membawa kita melihat, oh, di balik peristiwa duka, di balik peristiwa sukses, ada Tuhan di situ. Amin. Itu yang harus kita sadari. Ya. Orang kan kadang-kadang kalau sudah masalah duka gitu ya, ya udahlah nggak usah yang lain-lain. Saya, ini contohnya, kemarin waktu kita Ikumene sudah saya cerita bagaimana saya dijungkir balikan oleh kebenaran, gitu ya. Dimana ketika bojoku dipanggil Tuhan, saya rasanya aduh gitu. Aduhnya apa? Belum bisa menerima. Saya merasa bahwa Tuhan kok cepet banget. Tuhan, aku tuh istilah kata saya mau berlindung di balik keberadaan Dia, jujur kayak gitu saudara. Apa Dia yang takjub gitu. Nah saudara, aku tahu hari lepas hari kemudian dibongkar bangkir pemikiran saya. Kita ini seringkali hidup lebih kepada yang kelihatan dan yang bisa diraba, dicekali. Padahal Tuhan Yesus berkali-kali selalu ngomong dalam perjamuan kudus, ketika engkau melakukan itu, apa dikatakan? Engkau sedang mengingat aku. Dalam ingatan kita ini loh, Dia tidak ada secara fisik, tapi Dia ada dalam hidupmu dengan ingatan kita. Nah begitu juga dengan suamiku gitu. Nah saudaraku, ini loh yang harus saudara dan saya pahami. Ya kalau orang bilang, kalau saya bilang bukan dunia yang sinetron terbalik gitu ya. Sinetron kan ada tuh dunia terbalik gitu. Nggak tahu saudara lihat atau enggak, tapi saya pernah dengar tentang itu. Saya nggak pernah lihat sinetron sih. Nah, saudara tahu itu masa-masa di mana lawong bojomu ki pulang ke tempat yang lebih baik. Surga itu lebih baik, toh? Ya. Ada penyakit di sana? Tidak. Ada susah di sana? Tidak. Nah, apa buat tangisi? Nah, jeglek aku saudara. Jegleknya, oh iya, ndasku diputar balik. Pemahamanku itu diposisikan menjadi benar. Nggak ngawur lagi asal derek Gusti Yesus selamat mlebu surga. Nah saudara tahu bahwa kita ini nggak cuma nanti masuk surga, selagi kita masih hidup pun kita sudah bisa menikmati surga. Ya lewat apa? Ya lewat peristiwa demi peristiwa yang kita alami, tapi damai sejahtera Tuhan masih terus menguasai hidup kita. Itu harus. Jadi artinya apa saudara? Perlu segala sesuatu yang manusiawi itu dibongkar, diganti dengan kebenaran. Lalu dia pulang ke rumah Bapak yang senang kan pujiannya nyanyinya kayak gitu. Ke rumah Bapak yang senang toh. Kenapa kok nangis? Saudara tahu itu menjungkir balikan hidup saya. Nah, jujur kayak gitu dan akhirnya berjalan waktu saya mulai pulih, saya mulai melihat sehingga saya bisa dan berani ngomong kayak gini. Kenapa? Itu dia kebaikan yang Tuhan nyatakan atas hidupku sepeninggal almarhum. Memang kadang-kadang berasa sepi gitu. Biasanya kemana-mana selalu berdua sampai saya ditawani adik untuk ke Israel bersama dengan mereka. Bukan karena apa? Rasanya kok dewean. Gak nyaman. Saudaraku, itu loh, kita terlalu manusiawi tanpa sadar, sehingga kita nih selalu membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja lebih kuat dalam hidup kita. Karena kita lebih terbentur dengan hal-hal yang bisa dipegang, bisa dilihat, kan kayak gitu. Itu keterbatasan manusiawi kita yang harus dibongkar. Aku deklarasikan itu terjadi atas setiap kita. Engkau tidak
tidak lagi manusiawi, Ya, engkau tidak lagi hidup dengan apa yang kau lihat, tapi kau mulai perhatikan apa yang kata Tuhan. Amin. 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 Karena itulah hakikat hidupmu. Amin. Amin. Jadi perubahan akal budi itu loh yang harus mulai kita alami. Sehingga saya mau pesen, nanti kalau aku mati nggak boleh ada yang nangis. Nah, saya belum mati, belum. Karena pada waktunya nanti Tuhan akan kasih tahu saya kok. Gitu. Lalu ini juga jadi kebenaran yang benar-benar apa ya? Hakiki yang harus saya yakini. Sebagai mempelai Kristus, ada nggak mempelai diculik? Yang ada di jemput. Nah, saudara, kalau dijemput dikasih tahu apa-apa dadaan, biar yang dijemput itu juga siap dengan pakaian pengantennya, dengan keluarganya itu, maka harus dikasih tahu. Nah, Tuhan juga akan kasih tahu sama saya, sama saudara ketika waktunya tiba, Tuhan mau kirim orang untuk jemput saya, gitu ya. Pastikan saya sudah bisa pamit kepada saudara dengan pesan itu tadi. Ojo nangis. Nah, justru nyanyi kemenangan gitu. Kenapa kayak gitu? Nah, itu dia. Dunia sedang dibolak-balik, dibongkar bangkir oleh firman Tuhan dan harus. Amin. Kalau kita selaras seperti dunia, ngapain kita berubah? Ya, ngapain kita ikut Tuhan Yesus? Wes baik gitu. Nah, ikut Tuhan Yesus salah satunya menyangkal Diri. pikul Salib. setiap hari, nggak ada liburnya. Nah, itu dia saudara. Ketika Kleopas disebut, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Lamban, bahasa lainnya adalah orang yang lelet. Jadi perjalanan hidup ini wis tekan ndi, tapi gandeng lamban, gandeng apa ya, telat gitu. Ya saudara bisa ukur dong perjalanan seseorang. Ya wis gampangannya gini, lomba lari apa tuh, kelinci dengan dengan apa tuh, keong ya, siput, bukan seafood ya. Siput. Nah, saudara bisa lihat bagaimana pergerakan si kelinci dan pergerakan si siput, keong itu. Nah, itulah lamban yang dimaksud. Di sini Tuhan mau tiap-tiap kita mulai menyadari, aku harus terus membenamkan diriku dengan firman. Amin. Bukan berarti kau nggak boleh kerja, tidak, kau harus tetap kerja. Tetapi firman itu harus terus menjadi sesuatu yang terngiang-ngiang. Supaya apa? Itu mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi keberadaanmu. Sehingga kita ini akan bisa menjadi orang-orang yang membawa apinya Tuhan. Coba kita lanjut ya. Kita lanjut di ayat yang berikutnya 30, lompat saja. Oke, ayat 30 sudah ketemu. 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, kita lihat satu titik balik terjadi di hidup Kleopas dan teman-teman ya. Ketika ayat 30 mereka sudah masuk kota yang dituju, lalu Tuhan ditahan sama mereka, ojo balik sih, ojo lunga, ojo bablas, tinggal di sini sama kita, duduk makan dulu, karena hari sudah malam.
untuk wilayah sana itu kalau sudah malam tuh biasanya zaman dulu itu rawan kejahatan. Maka mereka menyayangkan Tuhan yang mereka belum kenal itu tetap tinggal di sini, tunggu malam, kan? Tunggu pagi, sehingga mereka harus makan malam dulu. Nah, kita lihat tadi ayatnya dibaca. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, sehingga mata mereka terbuka. Saudara, berapa banyak di antara kita yang udah ke gereja puluhan tahun, tapi mengenal yang namanya firman Tuhan itu minim banget. Ngerti nih khotbah, tahu ya, saudara perlu tahu membedakan khotbah dan aliran kehidupan. Kalau khotbah itu bisa bersifat informasi. Saudara hanya akan, ngerti aku bariki ayatnya mesti ayat kae, mudeng aku wis ujung-ujungnya. Tapi kalau itu kehidupan yang disampaikan itu sudah jadi pengalaman hidup dari sang penyampai, maka itu yang akan membuat saudara mulai mudeng, saudara tertransfer apa yang menjadi pemahaman sang pembawa firman. Kenapa? Karena itu sudah jadi dasar keyakinan. Maka itu loh yang Tuhan mau tiap-tiap kita ketika hadir, ketika saudara di rumah baca daily devotion, pastikan engkau memberi diri untuk dipengaruhi oleh pengalaman dari yang menyampaikan firman. Kenapa harus kayak gitu? Biar saudara juga ketika mengalami peristiwa yang sama, engkau kelingan, gembalaku ya kayak gitu, bapak rohaniku juga mengalami itu dan mereka bersikap kayak gini. Seperti itu loh saudara. Sehingga engkau enggak perlu menjadi kebingungan. Amin. Karena sudah ada sesuatu yang masuk dalam hidupmu berupa janji firman Tuhan. Nah, itu yang seharusnya kita terima, kita tangkap, sehingga nggak sekedar kita dengar khotbah, metu ke gereja, hahihi, salam semuanya dan lenyap itu firman. Alkitab ketika sang penabur menaburkan benih kerajaan yang tidak bisa nangkep, yang tidak paham, itulah benih yang tertabur di tanah pinggir jalan. Dia tidak paham. Ya pokoknya cerita Alkitab, Siklag terbakar, Daud gegeran sampai di rajam dengan batu sampai mati. Itu padahal orang-orangnya sendiri, itu padahal anggota barisannya juga. Saudara bisa bayangin kayak gitu. Artinya gini, mari belajar. Ketika ada disampaikan firman, engkau mulai membuka diri, Roh Kudus buka wawasanku untuk aku bisa mengimajinasikan firman tersebut. Amin. Coba gini. Saudara tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Pernah dengar? Ada yang belum pernah dengar cerita Daud mengalahkan Goliat, boleh angkat tangan. Nanti tak ceritain dulu. Kelas pribadi. Semua pernah dengar? Oke. Sekarang coba tutup mata. Oke, tutup mata. Bayangkan ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dengan membawa sebuah pengali-ali diayun-ayunkan, sementara si Goliat kuar-kuar, mana Allahmu, mana Tuhanmu, ayo maju barisan Allahnya Israel. Saudara bisa bayangkan itu? Oke, sudah? Buka matamu. Apa yang terbayang di imajinasimu? Silakan aja, bebas. Saudara, angkat tangan. Apa yang terbayang di imajinasimu?
Ini sedikit tes. Gak usah aku disalah. Ora enek hukumane, ora enek. Tenang wae. Engko tak denda kon bayar apa jenenge stik wae apa piye. Enggak aku cek. Apa yang terbayang Bu Ida? Goliat itu yang besar, begitu besar, mungkin merasa dia akan menang dengan orang yang kecil-kecil itu, tapi kenyataannya itu bisa tadi. Oke. Sampai di situ dulu ya. Karena ini bicara tentang figur Goliat dan figur Daud. Goliat itu kuat-kuat di awal Israel, gitu kan. Sementara Daud lagi kasih mumpung dia pengali-alinya, siap dilepaskan. Ada lagi yang melengkapi? Tata apa tak? Singgung bayang. Pak Daud. Ayo. Oh, siap. Sekali banting bareng ya. Saudara tahu, ada orang-orang tertentu yang begitu detail dia bisa mengimajinasikan peristiwa itu. Walau dia belum pernah lihat, mungkin secara visual dia belum pernah lihat, tapi dia bisa bayangkan. Itulah area imajinasi ya, biar kita yang perlu dilatih. Karena seringkali kita nih, alah sih koyo apa toh imajinasi. Ngerti kok nasi. Nah, saudara, ada orang-orang tertentu yang bahkan ketika imajinasinya itu berkembang, tidak menutup kemungkinan dia bisa melihat sesuatu yang tidak ada tertulis di Alkitab, tapi dalam tuntunan Roh Kudus tentunya, bukan roh yang lain gitu ya. Nah, saudara, Tuhan mau tiap-tiap kita mulai belajar. Oke, belajar. Apa saudara? Halo? Belajar alias sinau. Nah, familiar kata-kata sinau ya. Artinya gini, ketika saudara terima firman, ayo belajar merenungkan itu dan mengimajinasikannya sambil mendoakan itu janji Tuhan. Supaya saudara tidak bilang, wah banget janji ini. Enggak, saudara cukup satu, tapi itu menguatkanmu, memotivasimu untuk tetap tegar, kuat di masa sukar sekalipun. Nah, itu dia maksud Tuhan. Ya. Orang oke banget, tapi begitu enek apa-apa melorot langsung hilang. Nah, sampai ada istilah mati masuk surga, tapi harus ngelewatin rokok. Loh, apa maksudnya? Nah, hidupnya habis-habisan diajar sama si jahat, si iblis. Tiap hari enek masalah dan tiap hari dia harus bengok-bengok, Tuhan tolong, Tuhan berkati aku, Tuhan. Nah itu dia. Tuhan tidak mau kita kayak gitu. Ya, amen. Tuhan mau engkau itu disebut di dalam Roma lebih dari halo, lebih dari yakin, tenang. Nah mulai bimbang, suaranya malah tambah cilik. Tenang, saudara, lebih dari pemenang. Terjadilah atas. Amin. Karena gini saudara, sebagai orang yang menang, nggak level dong saudara apa-apa perek bendera putih. Tahu ya maksudnya bendera putih? Orang kalah perang gitu. Nggak kayak gitu. Tuhan mau engkau menghadapi segala sesuatu itu dengan kekuatan yang Tuhan beri, anugerahkan. Lewat apa? Ya janji Tuhan yang kau terima gitu. Secara personal, secara pribadi. Makanya dalam ibadah itu seharusnya tiap kita ini terima janji Tuhan, membekas apa kata-kata yang disampaikan, ayat yang berbunyi apa itu begitu terngiang-ngiang. Itu harusnya seperti itu tiap ibadah dan tiap hari kau baca daily devotion, tidak sekedar di scroll, mbak. Wah, apa ini? Kayak jempol atau kayak apa? Enggak kayak gitu doang gitu. Benar-benar kok baca dalam perenungan yang kuat. Amin. Dengan seperti itu loh saudara, bisa kemudian dalam hari lepas hari akan alami seperti yang dialami oleh Kleopas. Karena ketika Kleopas diarani, oh ini bodoh. Enak enggak saudara kalau saudara ada yang bodoh men lagi.
enak banget. Tuhan tidak mau kita dianggap bodoh kok. Amin. Karena Tuhan tuh memberi kita resources akses yang begitu melimpah. Enggak, kita bukan orang bodoh gitu. Ya. Makanya pastikan ketika engkau ngalami, aduh aku kok kebentur, mandek nih gini Tuhan, opo salahku, opo masalahnya dalam diriku. Itu waktunya kita bongkar yang tidak aku rasakan. Termasuk tuh pemahaman, wong yang meninggal itu bukan mati, tapi pindah alamat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, biarlah semua kita kembalikan kepada Tuhan. Karena pada prinsipnya kita semua adalah milik Tuhan. Nah, dengan seperti itu kita nggak lagi perlu bersusah lama-lama kayak saya kemarin, gitu ya. Sehingga ketika mata mereka terbuka dan melihat, mengenali dia telah lenyap di ayat yang 31. Tapi walau Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama mereka para murid, hati mereka berkobar-kobar, alami kobaran ilahi, alami kobaran Roh Kudus dalam hidupmu setiap hari. Sehingga engkau tidak perlu menjadi ciut, kecil dan lenyap. Itu yang dilakukan iblis dengan suaranya yang mengaum-ngaum, seperti singa yang berkeliling mencari yang dapat ditelannya. Ditelan bukan karena sudah dicapik-capik, tapi ketika dengar suara aumannya singa, oknum itu atau mangsa itu akan menjadi cilik hati. Nah, cilik hati mungkin badannya gede, tapi hatinya ciut. Ora iso melarikan diri, masih di tempat dan siap lok sama si jahat. Nah, itu dia neraka dalam hidup sehari-hari kita. Tuhan tidak mau mengalami itu. Tuhan mau tiap kita mengalami perubahan dasar keyakinan, perubahan sikap hati, perubahan gaya hidup. Itu harus, saudaraku. Sekali lagi kita mau lihat ayatnya, untuk panjang sedikit ya, yaitu dalam Efesus yang keempat. Efesus pasal 4 ayat yang ke-23. Ayat 23, udah ketemu, yuk kita baca 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke, sampai di situ. Jadi artinya, saudara, perubahan paradigma, gitu ya, para itu di awal digma dasar keyakinan, gitu ya. Maka Tuhan mau kita ini terus dibaharui dalam roh dan pikiran. Kenapa? Karena pikiran kita ini sumber banyak masalah. Kenapa masalah? Ya istilahnya, jangan biarkan burung bikin sarang di kepalamu. Itu hanya kiasan, saudara. Maksudnya burung itu ya apa saja yang berseliweran dalam hidupmu di pikiranmu. Mbok tiba-tiba saudara ketemu saya raroh gitu ya, saudara kembali roh aku. Saudara mulai mikir, mungkin karena aku begini ya, mungkin karena saudara harus lakukan apa? Buang pikiran-pikiran itu pendistract dirimu. Nah, pikiran apapun, tiba-tiba saudara sedang duduk di sini dengar firman, kalian, komporku mau piye yo? Nah, itu distraction yang saudara hadapi. Apa yang harus kau lakukan? Tenang hai jiwaku, aku percaya Tuhan menjaga rumahku. Begitu saja, gampang saudaraku. Tapi yang susahnya adalah prakteknya. Kalau datang pikiran yang tidak baik tentang sesama, ojo diladeni. Biasanya orang kalau sudah ngomong atau sudah kebablasan jagongan yang macem-macem itu loh saudara, cerita nih
diladeni yang biasanya jagongan mau setengah jam, dawa tadi nih, pirang jam. Menurut saudara sendiri lah itu. Artinya gini, saudara harus tahu kendali pikiranmu itu ada di dirimu sendiri. Amin. Ya. Bukan orang lain. Ya. Engkau yang Ya. harus membuat sebuah keputusan, shh, pergi. Ya. Burung nggak boleh nyarang di atas kepalaku, Ya. apalagi sampai ngelek. Gitu. Wah, harus dindang, diusir. Jadi pikiran-pikiran kita yang tidak selaras dengan firman harus segera dipotong Amin. dan singkirkan. Nggak boleh terus diakomodir, nggak terus dilayani. Ya. Ya, jadi saudara dengan kesadaran sendiri, saudara mulai tahu roh pikiranmu tuh di dalam kendali hidupmu. Amin. Jangan biarkan orang lain yang mengendalikanmu. Ya. Tiba-tiba ya itu tadi, saudara ketemu petok gaplok mbak saya lagi mikir apa, tuku lawuh apa gitu. Ora roh saudara mikir untuk ini menang wae. Umpamane terus saudara kado-kado, oh ya mungkin karena ono sing ngomongi aku begini. Ganyi saudara cerita wis. Apa yang terjadi? Hatimu tercemar gara-gara Pikiran. yang tidak dikendalikan. Nah, makanya dilanjutkan ayat 25 dan seterusnya sampai 28 ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nanti lanjutannya minggu yang akan datang. Nah, kita lihat di sini perubahan yang signifikan mulai terjadi. Dimulai dari mana? Pikiran. Kalau Terus hati kita nyambung. Ketika hati dan pikiran itu jadi satu, saudara, satu paket. Hati dan pikiran itu satu paket. Ya. Ketika hati dan pikiranmu dalam kendali Roh Kudus, maka engkau dengan mudah akan mengampuni, memaafkan. Karena dikatakan, janganlah kamu berbuat, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, yaitu janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi yang punya marah, anyel, kecewa, ayo ndang diberesi. Artinya, kau bilang, aku harus mengampuni ya, tapi yang katamu, aku mau ngomongan sih, jadi wis mengampuni, iya wis mengampuni, tapi hatiku jadi sengkring ya. Nah, artinya masih main di sini tuh, iblisnya masih main, masih mengendalikan, maksudnya main di sini. Jadi yang harus kau buat ya harus berkeputusan, tetapkan hatimu, aku sudah mengampuni. Jadi ketemu gapruk, apa yang dibuat? Saudara nggak boleh melengos, nggak boleh kakek aku tak metu gang kono baik. Boleh gitu? Tidak. Nggak bisa. Padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Artinya udah beres beneran gitu. Karena ini selanjutnya di ayat 27-28, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Orang ngongkon wong liya, orang memanfaatkan wong liya, gitu ya. Dengan tangannya sendiri bekerja keras dan supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya gini, ketika kita dulu pola hidup lama kita tuh jelek, amburadul, kalau sudah bertobat itu ya kita harus berbuat yang sebaliknya. Ini gampangannya ini tadi, yang tukang nyolong gandeng aku wis meratobat dari Gusti Yesus, wis bukan saja wis ora nyolong, tapi
dia harus mulai berusaha dengan kerja keras. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menghasilkan sesuatu dan mulai berbagi. Dengan siapa? Katakan dengan orang yang berkekurangan. Saya tidak berkekurangan. Jadi tidak saya target saudara. Kalau saudara harus kerja keras dan disuruh Tuhan untuk melakukan kebaikan, ya, saya tidak berkekurangan karena Tuhan cukupkan saya. Nah, ini dia. Jadi artinya perubahan itu harus nampak hasilnya. Amin. Ya, jadi itu loh yang tadinya nggak ngerti. Kalau mau dia yang ditinggal mati, bojone mesti nangis-nangis. Aku ya kudu nangis-nangis. Nah, itu paham masa. Gitu ya, amin. Setuju? Setuju. Oh, itu buat saudara, buatnya apa? Ya karena jalan akal budi kita ini udah tercetak seperti dunia ini. Ya itu yang harus membongkar. Ya. Harus diselaraskan dengan firman. Amin. Kecuali kita mau benturan dengan firman, kuat didik toyo mana, gitu kan? Nah, begitu juga dengan pemahaman yang dulu melakukan kejahatan, sekarang tidak lagi, dan mulai menghasilkan sesuatu untuk bisa menolong orang lain. Nah, itu buktinya bahwa kita sudah bertobat dan berubah cara pandang hidup kita. Dulu kan ngambil yang bukan haknya, sah, korupsi gitu-gitu sah, bukan haknya dhewe wong akeh. Tapi ketika kita kenal Tuhan Yesus, nggak boleh cara itu. Amin. Ya. Dan mulai dengan apa dikatakan, tangannya sendiri melakukan pekerjaan yang baik supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya boleh begini? Boleh begini? Kekat. Kalau orang Seragen bilang kekat. Terlalu petung, saudara, nanti berkata Tuhan ya dihitung ya. Lebih baik firman Tuhan katakan, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Di bawah ngatong itu ya jelek, saudaraku. Mental kita belum berubah itu kalau suka gini. Tapi ketika kita gini, nah itu dia yang Tuhan suka. Bukan gini juga, nah nggak boleh. Mulai dari sekarang pastikan jalan berpikir kita selaras dengan firman Tuhan. Jalan hidup kita terus diselaraskan. Karena dasar keyakinan kita harus dibangun. Belum tuntas kalau Tuhan belum bilang waktunya sudah selesai. Ulang. Sabaslah hambaku yang setia. Itu yang kurindukan, saudara. Kamu bisa baca di Matius 25 bagaimana Tuhan ngomong sama orang-orang yang melayaninya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta kepada Tuhannya. Sabaslah hamba yang setia. Saudaramu, itu kata-kata yang dahsyat itu karena membawa kita dibebaskan dari segala sesuatu. Mari kita datang kepada Kristus. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Menangkap isi hatiku secara personal, secara pribadi, hingga kami terus mengalami perubahan cara berpikir, sudut pandang hidup kami maupun dasar keyakinan. Urala pasya katakan karala Jesus krianta nuripataka. Ayo mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Beresin hatimu. Kalau kau merasa firman itu untukmu, nggak ada waktu lagi, mari beresin sekarang juga. Oh Bapakku, Kau yang mengenal hati kami, Kau yang tahu persis posisi kami. Karenanya tolong kami untuk lebih lagi menaati setiap arahan-Mu. Karena inilah suara-Mu yang datang atas tiap-tiap kami. Dan inilah arahan-Mu yang kami perlukan setiap waktu. Sekadar Allah masyarakat. Oh Jesus.
ratakan. Oh ratakan darah pasikene makurande rapasyaka. Oh rapataku nama karalaya sheke. Uri kwende menatora lapasyaka. Inginkan Tuhan datang dalam hidup. Rindukan Tuhan menjamah hatimu. Berikan nurana tiap arah memberi pencerahan. Berikan nurana tiap arah lapasyeke. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Berikan nurana tiap arah lapasyaka. Roh Kudus kerjakan hati kami. Roh Kudus terangi hati kami dengan kebenaran.
dan masa depan. Tuhan tidak pernah sayangkan isi hatinya Engkau kenal. Tuhan juga tidak sayangkan rencananya atas masa depanmu Engkau ketahui. Justru Dia mau Engkau tahu itu. Justru Dia mau Engkau bekerja sama dengannya, mewujudkan kerinduannya atas hidup masing-masing engkau. Teruslah membuka hidupmu. Teruslah minta Roh Kudus tunjukkan area-area hidupmu yang perlu engkau bereskan. Jangan lihat orang lain, lupakan kanan kirimu. Ini perkara engkau dengan Allahmu. Ini perkara dirimu dengan kebenarannya. Engkau yang mengenal hati kami satu persatu, maka engkau juga akan berbicara secara pribadi atas setiap kami. Karena ketika engkau berbicara Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menyanggahnya. Sebab firman-Mu adalah hierarki tertinggi, keputusan final dalam hidup kami. Tolong kami itu menaati setiap arahan, hidupkan hidup kami di bawah kebenaran firman. Engkau teramat mencintai kami Tuhan. Maka Engkau tidak ingin kami terus bergulat dengan hidup ini. Engkau mau kami hidup di dalam realita, dalam kebenaran yang memerdekakan, sehingga keberadaan kami di muka bumi ini selalu merdeka dari segala tindasan si jahat, dari segala rancangan si jahat,